Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau berimprovisasi ya tentang Habibana Dr. Rizik Syihab atau Dr. Muhammad Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab. Siapa dia? Dia orang yang menggetarkan penguasa-penguasa dan cukong-cukong yang zalim, yang ingin mengeruk kekayaan negeri ini dengan cara yang legal dan bersekutu cukong-cukong itu dengan penguasa-penguasa. Kita semua tahu di dalam sejarah kekuasaan dan pengusaha itu selalu bekerja sama. Lihatlah, bacalah disertasi dari Dr. Yahya Muhaimin dari Jogja. Siapa Dr. Yahya Muhaimin ya? Membahas disertasinya, membahas tentang apa? Pola atau peta atau ya persekongkolan pengusaha dan pejabatnya. Jadi sudah diteliti oleh orang Indonesia sendiri. Nah, yang dihasilkan oleh kekuasaan tertentu yang bekerja sama dengan pengusaha itu akan menghasilkan satu akumulasi kekayaan yang luar biasa tanpa mengindahkan, tanpa memberikan satu ruang-ruang untuk rakyat memiliki nafas hidup yang layak dan penuh dengan keadilan. Itulah yang terjadi, dan Habib Rizik hendaknya diletakkan dalam konteks untuk kembali menegakkan benang basah keadilan yang di dalam perspektif orang biasa benang basah keadilan itu sukar ditegakkan, tapi di tangan seorang Habib Rizik yang masih memiliki kekayaan, keimanan dan keteguhan keyakinan terhadap pertolongan Allah, maka dia berusaha dengan keyakinan dan harapan itu untuk menegakkan benang basah keadilan meskipun dia dikorbankan atau menjadi korban karena perlawanan yang frontal dan terus-menerus yang dia lakukan dengan sengaja. Tidak semua ulama, tidak semua ustadz itu diberikan satu kemasyhuran nama. Banyak orang-orang alim di desa-desa, banyak ustadz yang di desa-desa, banyak ustadz di balik bukit, di balik gunung, di sebuah pondok yang sunyi sepi dan tidak dikenal, tidak pernah masuk media, tetapi dia bekerja dengan penuh keikhlasan, penuh dengan ketulusan membina umat dan bangsa. Banyak dai-dai yang berterbaran di hutan belantara, di Rimba Raya, Kalimantan dan Sumatera, membina suku-suku terasing, dan merekalah yang menjaga NKRI dalam pengertian sebenarnya. Ustadz-ustadz yang sangat ikhlas berdakwah di tengah kesunyian rimba, di dalam lereng jurang. Itu kan ada ada di sana itu ada apa namanya Pak? Itu loh. Siapa namanya? Lam. Ada etalase di kafe sana. Tolong antum panggul bawa kemari. Udah kosong. Yang dulu Anda bawa itu, bawa lagi kemari ya. Mau saya pakai untuk jualan di sini. Ya. Udah beres itu, di koyak diapain sih? Dalam ini Pak. Oh, itu. Lumpur doang angkat. Lumpur doang. Dapat duit berapa ngeruk koyak? Ya, lumayan ya Pak. Lumayan tuh maksudnya 3 miliar. Hah? Bagi-bagi apa? Taruh ya? Iya. Ada orang nggak? Ada, samping rumah itu kuncinya di dia semua. Di bapaknya Ilyas, di maknya. Ada bukan? Enggak, besok bukanya.
Kan yang nanti yang ngurusin mereka. Iya. Ya, makasih. Jadi keikhlasan hati, ya, kejernihan jiwa, kebeningan, ya, kebeningan hati, kebersihan jiwa, ketulusan hati yang mendalam dalam membina dan membuka jalan bagi orang-orang yang belum mengenal nilai-nilai Islam. Itu mereka begitu banyak yang bekerja diam-diam siang malam, tidak pernah masuk media, tidak pernah masuk YouTube, dan mereka ditakdirkan oleh Allah tidak diberikan kemasyhuran. Yang diberikan kemasyhuran adalah seperti Habib Rizik Syihab dan lain-lain yang betul-betul disiapkan untuk memposisikan dirinya sebagai lawan bagi sebuah kezaliman yang terstruktur, yang bekerja sama secara sistematis, yang seolah-olah legal. Dan itulah kerja besar yang didesain oleh Allah untuk Habib Rizik Syihab, satu pekerjaan dakwah yang besar, dan kemudian memantik atau melahirkan cobaan-cobaan yang besar supaya Habib Rizik menjadi pribadi yang besar, lebih besar dari NKRI kita, dan dia akan dihadapkan pada satu jaringan atau satu kelompok kepentingan yang memiliki ketamakan yang besar, hubbud dunya wa karahiyatul maut, orang yang memburu denting dan memburu denting dolar dan dinar untuk memenuhi pundi-pundi ketamakan mereka. Sementara Habib Rizik memburu mati syahid dan kemuliaan di sisi Allah demi tegaknya Islam dan demi kebesaran Allah di muka bumi. Oleh karena itu dia disiapkan memiliki kemasyhuran, memiliki kemampuan orasi yang hebat, dan juga memiliki satu kemampuan refleksi intelektual yang menggetarkan siapa saja yang bersembunyi di balik undang-undang yang penuh dengan kezaliman. Habib Rizik oleh Allah disiapkan dengan kemasyhuran, dengan kemampuan untuk menulis buku, dan disiapkan secara akademik menjadi orang yang berhasil mencapai puncak yang tertinggi dalam dunia akademik sebagai seorang dokter, dan juga memiliki kemampuan untuk memahami Pancasila yang dijadikan dari zaman ke zaman, dijadikan Pancasila sebagai alat pemukul untuk lawan-lawan politiknya, untuk memukul gerakan dakwah, baik di zaman Soekarno, baik di zaman Pak Harto, dan baik di zaman sekarang. Dan dia disiapkan Habib Rizik oleh Allah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang asal usul dan visi Pancasila yang di sana sini telah diselewengkan oleh penguasa bersama para pengusaha, menggunakan Pancasila itu untuk memberangus gerakan dakwah, dan memberangus gerakan dakwah atau gerakan untuk memberangus gerakan Islam itu berhasil dibayang-bayangi oleh Habib Rizik Syihab dengan resiko dia berada di penjara sekarang hanya untuk persoalan kerumunan. Dan Allah memperlihatkan keadilannya ketika seorang penguasa yang jujur, seorang penguasa di DKI memberikan aturan tentang protokol kesehatan dan dilanggar oleh seorang Habib Rizik ketika dia baru tiba 10 November 2020. Dia langsung dikenai
denda 50 juta rupiah. Dan dia taat pada aturan yang dibikin oleh kawannya sendiri, yaitu Anies Baswedan. Dan dia juga dengan rela hati menerima di penjara 8 bulan untuk kasus yang sama. Setelah dia didenda 50 juta, dia menerima di penjara 8 bulan. Jadi kawannya yang membuat peraturan yaitu Anies Baswedan, dan dia sebagai laki-laki yaitu Habib Rizik Syihab itu menerima hukum atau menerima aturan yang dibikin oleh kawannya sendiri, meskipun itu menyakitkan bagi pengikut-pengikutnya, karena dia merasa dan kita merasa dan Anda semua merasa Habib Rizik diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Dan untuk episode berikutnya kita lihat tentang Habib Rizik dengan cara yang berbeda dari yang sudah dikupas oleh para YouTuber dan para analis. Dan saksikanlah terus channel Pesantren Ojo Lali bersama Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Nantikanlah edisi berikutnya tentang Dr. Muhammad Habib Rizik Syihab atau Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya makan dulu ya, lapar belum makan. Itu online dari Titoti Sop Daging udah datang. Dari tadi pikiran saya ke Sop Daging itu, beli online pakai uang saya. Anak-anak mana mau, rugi dia, pesen doang nggak mau ngeluarin duit. Itu anak-anak saya. Pada duitnya ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.